Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Nama Emmanuel Stefani DJ, NIM 20G40020. Program Studi Akuntansi Sistem Informasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Sugio Pranoto Semarang. Pada video kali ini saya akan memberikan reaction dan jawaban mengenai tema sebuah diskursus ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apakah cinta itu bisa membuat manusia bahagia? Atau cinta malah membuat manusia menderita? Apakah cinta itu sungguh menyakitkan? Apakah cinta itu sungguh menyembuhkan? Apakah cinta sejati sesungguhnya ada? Atau hanya semu dan hayalan belaka? Menurut Judith Kornberg, cinta itu terbagi menjadi dua dimensi, sekaligus membahagiakan, sekaligus membuat penderitaan, dan tidak bisa memilih antara yang satu dengan lainnya. Cinta yang hanya memiliki satu sisi saja, itu dinamakan dengan cinta semu atau palsu. Nah, untuk cinta ontologi. Cinta ontologi, onto yang artinya eksistensi atau kenyataan, logos yang artinya studi atau pembelajaran. Apakah eksistensi cinta itu nyata? Apa indikatornya? Apakah eksistensi cinta itu semu? Apa indikatornya? Untuk contohnya, kita ambil dari ontologi materialism. Cinta itu nyata apabila ada materi berwujud. Dan yang kedua, ontologi idealism. Kenyataan adalah kesadaran manusia yang mengatasi materi. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, kalau menurut Anda, cinta itu nyata atau tidak? Cinta ternyata bukan hal yang tidak bisa dirasakan. Dia nyata dalam merahnya mata yang tak terasa, jam tidur yang kurang, tak sadar kehabisan uang. Memang lelah namun indah. Ia memberi kebahagiaan sejati yang tidak semua orang bisa mengerti. Yang tidak bisa dari cinta adalah dituntut. Jangan tuntut cinta dari tugasmu, meminta dimudahkan atau berharap orang lain mengerjakannya. Cukup fokus berikan cinta pada setiap hal yang kita lakukan saat ini juga, tanpa berharap apa-apa, tanpa berharap kita ingin dicintai juga. Karena sesungguhnya mencintai dengan ikhlas itu menenangkan, meski kadang rumit, namun sesederhana itu. Untuk pertanyaan kedua, apa indikator nyata dan tidak nyatanya cinta? Cinta adalah suatu emosi atau perasaan positif yang terdapat di dalam diri manusia yang ditunjukkan kepada manusia lain atau objek lain yang ada di sekitarnya. Indikatornya, semua orang pasti memiliki rasa kasih dan cinta terhadap orang lainnya, terutama kepada pasangan. Namun, apakah perasaan tersebut bisa dianggap sebagai cinta sejati? Berikut ini salah satu indikatornya. Yang pertama, salah satunya yang saya ambil adalah Anda saling menghargai satu sama lain. Dalam cinta sejati, ada penghargaan yang tinggi, kebaikan dan gairah antara Anda dan pasangan, melihat cara pandang satu sama lain dan menyelesaikan konflik dengan baik. Berikan pendapatmu disertai tokoh filsuf yang mendukung argumenmu. Filsuf eksistensialis Jean-Paul Sartre memandang cinta dengan penuh prasangka. Ia menganggap cinta sebagai penindasan halus, pengobjekan terhadap manusia. Bahkan ia
Seseorang yang jatuh cinta sesungguhnya terjebak pada dunia orang lain. Bagi Sartre, kecintaan seseorang terhadap orang lain menandai kegagalan dirinya mempertahankan diri sebagai subjek. Dengan mencintai orang lain, ia memiliki konsekuensi berhadapan dengan tuntutan-tuntutan dalam cinta. Dari sini, cinta pun rentan mentransformasi dirinya menjadi hasrat untuk memiliki. Jika telah demikian, maka salah satu pihak akan dikorbankan menjadi benda, objek yang pasrah ditindak. Tak hanya itu saja, Sartre menganggap hubungan seksual sebagai produksian manusia sebagai daging semata. Hal ini sebagaimana ungkapannya, yaitu hasrat selalu gagal menemukan diri sebagai subjek. Cinta menurut diskursus epistemologi. Epistemologi berasal dari dua kata, episteme yang artinya pengetahuan, logos yang artinya pertimbangan nalar. Epistemologi mengolah yang pertama, apa dan bagaimana manusia mengetahui, yang kedua, apa faktor-faktor pengetahuan, yang ketiga, apa dukungan untuk mampu mengetahui, yang keempat, apa halangan untuk mengetahui. Untuk proses mengetahui yang pertama lewat indera atau empiris, yang kedua lewat batin atau teologi, yang ketiga lewat rasio atau relasionalisme. Jadi ada 3 cara manusia mengetahui. Yang pertama indrawi. Indrawi manusia mengetahui melalui wujud. Yang kedua batin atau insting. Insting teologis, manusia mengetahui dengan kepercayaan batin. Yang ketiga, rasio. Manusia mengetahui dengan analisis, menghitung, menyimpulkan rangkaian teori dan fakta secara induktif atau deduktif. Untuk yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bagaimana manusia berproses untuk mencintai? Cinta adalah sebuah proses yang tidak akan pernah mencapai definisi yang pasti dan sempurna. Selama kita mencintai, selama itu pula kita berproses dengan cinta. Dalam cinta dan belajar dari cinta. Ketika kita mencintai, maka berarti kita harus belajar memberi, mengerti dan berbagi, belajar menerima kekurangan dan menghargai kelebihan, serta belajar menjaga mata dan hati. Di saat kita mencintai, maka kita pun belajar memaafkan dan mencintai ketidaksempurnaan, karena cinta bisa saling melengkapi dan saling mengisi. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan mencintai? Mencintai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh kasih sayang. Menaruh kasih sayang tidak berarti kita menaruh kasih sayang kepada orang tua, keluarga, sahabat, kerabat, maupun orang-orang di sekeliling kita. Mencintai merupakan kata yang sangat luas untuk kita pahami. Mencintai bukan hanya dapat diartikan mencintai pasangan saja. Mencintai dapat diartikan secara luas, misalnya ia mencintai hobi barunya, ia mencintai kucing peliharaannya, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Untuk pertanyaan ketiga, apa faktor-faktor yang mendukung manusia untuk mampu mencintai secara tulus? Salah satu faktor agar manusia mampu mencintai secara tulus adalah saling menghargai dan tanpa memandang fisik seseorang. Untuk pertanyaan keempat, apa halangan-halangan yang membuat manusia tidak mampu untuk mencintai dengan tulus? Halangannya yaitu adanya keinginan hawa nafsu dan daging, di mana setiap manusia dikuasai oleh keinginan tanpa memikirkan orang lain. Sekian video reaction dan jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya, terima kasih.